Kalau dancer begitu rata-rata ya. Iya. Kalau dia udah bisa menghasilkan duit, udah kerja, mau dapat suami kayak gimana pun ya, ya udah dia yang kerja banting tulang Iya. kan. Terus gimana? Aku ngidupin dia lama. Ngidupin dia lama? Ada 2 tahun lah. Budi gimana? Buka gitu? Ya semua. Buka semua. Tapi cuma cek depan belakang udah pakai lagi. Oh, tapi tetap pakai bra sama ini aja? Enggak. Ah, enggak juga. Jangan sampai kayak aku ya. Nah, kamu kenapa memang? Oh my God. Oh, pernah menikah tanpa cek? Tanpa cek aku. Oh, kamu pernah menikah tanpa Tapi cek? kalau aku kan sering kayak spekulo gitu kan ya. Apa itu? Spekulo ya pembersihan gitu loh. Pembersihan. Ya dilihat apakah ada apa namanya, apakah ada keganasan di serviknya, dilihat. Apakah ada miom apa segala macam? Apakah ada infeksi? Apakah ada infeksi di kanker, apa di serviknya, apa ada keganasan? Ketahuan gitu. Oh. Tapi kalau cowoknya nggak pernah dicek gitu. Oh, Nah, jadi ini bahaya nih, jangan Bahaya. sampai nanti penis ini sakit, infeksi saat melakukan hubungan seksual nularin dong. Iya. Makanya penting untuk perempuan, laki-laki yang mau menikah, sebelum menikah cek dulu kesehatan seksualnya. Wajib ya. sama-sama cek ya. Harusnya wajib, tapi di Indonesia nih kayaknya misalnya dengan cowok ini nih, misalnya si perempuannya ini nggak ada masalah. Ya, ini dia. Ini teman-teman harus tahu, tidak selamanya penyakit menular seksual itu bisa langsung kita lihat deteksinya. Ada penyakit menular seksual yang kita terkena tapi nggak terdeteksi. Masa inkubasinya ya, dokter ya? Tapi dia bisa sembuh sendiri, masuk ke fase 2. Oh Kayak gitu. sifilis. Oh. Penonton! Cakep. Gak lemes kan? Puasa? Puasa dong, bentar lagi nih kita lebaran nih. Mudik kagak? Kagak. Kenapa ya? Gak ada duit lu. Ortu. Hah? Wah, dark banget jokesnya. Dark banget jokes lu. Anjay. Orang mau mudik gak ada duit, bukan gak ada ortu. Ya Allah. Sian. Soalnya gue mau ngasih bala-bala buat duit tiket nih, tapi gak ada ortu lu, ya udah gak jadi berarti ya. Gue mau buka nih pinusi.com, ada berita terkini tentang arus mudik. Wow, tiket kereta itu membludak, sudah sampai 1 juta tiket terjual. Widih. Oh my God. Tiket pesawat juga membludak, sudah ratusan ribu tiket pesawat terjual. Waduh. Ada yang tahu nggak harga tiket pesawat berapa sekarang? Berapa tuh? Berapa? Berapa? Gue nanya kalau udah itu. Berapa? Kasih tahu. Berapa? Ya nggak tahu. Tapi yang di Jakarta pada mudik keluar, alhamdulillah berarti bakal longgar jalanan. Amin. Apanya? Pas jalanan, Oh, iya. longgar apanya lu? Apanya? Dan kalau untuk silaturahmi sama teman-teman tuh kita bisa 5 menit nyampe, 10 menit nyampe. Kayak gue nih, ini gue pengen telepon temen gue yang udah lama gak ketemu. Dia mau silaturahmi, mau kesini, mau ke Kedai Pinter. Namanya Agnes Dinda, dia dancer. Hah! Kalau handphone baru harus begitu. Bahkan gue harus begini nih nelfonnya nih. Apa kabar? Gitu, ya kan? Agnes cicilan. Tahu aja lo. Hai Beb. Cie, Beb banget. Di mana? Kamu jadi kesini nggak? Hah? Oh, udah deket. Apa? Mau laki? Banyak di sini laki. Ada laki di sini. Mau ukuran apa? Ukuran apa? Jenis apaan? Emang laki ada berapa jenis? Ini ada yang kayak cungko ada. Yang bule-bule kayak Justin Bieber ada. Sini aja, Justin Bieber. Sini aja, sini. Ntar gue kenalin ya. Iya. Kita buka bersama di Kedai Pinter aja ya. Oke? Oke, cantik, ditunggu. Ya. Penonton. Tumben ada kue. Ini kue dari Mungil Cookies. Oh iya, boleh. Ini aduh. Ntar buka puasa gue bagi-bagiin ya. Wah, seret Ya, aja dulu dong. seret.
Ini ada kastengel, pokoknya macam-macam nih, ada mungil cookies. Ada juga, widih. Ini pisang apa namanya? Tahu nggak? Pisang apa ya? Pisang apa ya? Yang sisir. Hah? Pisang sisir. Iyalah pisang sisir. Ini pisang apa namanya? Pisang enak. Enggak kan ada pisang Ambon, pisang Raja, pisang Mas. Ini pisang apa? Pisang gue. Oh, gedean pisang gue dari ini nih mah nggak ada seberapanya. Sombong. Tendangan pisang. Gimana tendangan pisang? Subasa dong. Ini mana sih nih Agnes? Agnes mana sih nih nggak datang nggak nyampe nih? Ntar. Agnesmo dong. Nih ada gorengan juga. Ada macem-macem, gue lap-lap dulu ya. Halo. Sini sayang masuk cantik. Gimana ini? Apa kabar? Baik. Penonton. Makanya ngondek biar dapat pipi. Ngondek kayak gue, lu. Kalau laki normal kayak lu mah mana mau dia, ditabok ya udah. Duduk sini sayang, cantik. Iya. Sini. Tepuk tangan buat Agnes dong. Agnes, siapa sayang? Agnes Dinda? Iya, Agnes Dinda. Lagi sibuk apa? Sekarang kerja dong. Kerja? Iya. Oh, kerjanya apa? Kerjanya apa? Kalau dulu kan gua sama dia kan dancer tuh. Set. Iya. Oh, lebih pinter gitu ya? Ada bukanya gitu ada ya? bukanya. Kan kalau gue gini, coba Agnes coba praktekin 1, 2, 5, 6, 7, 8. Gini oh, dong. Kan jatuh. Gitu dong. Sampai gitu. Enggak kalau di stage beda dong. Oh, di stage beda ya? Kalau di stage beda harus begini. Oh, harus gitu. begitu. Terus harus ada kibas-kibas rambutnya ya. Oh, ada, harus. Rambutnya. Aus lu. Astagfirullahaladzim. Ini cobaan puasa nih. Jangan terlalu vulgar, Neng. Puasa nih. Kesian Iya, pahalanya iya. nggak ada. Ntar ngeliat lu. Enggak kan tadi ke sana kan. Oh, ke sana Iya. ya. Nggak ke sini ya. Kalau ngeliat gua apa? Kalau ngeliat gua gimana? Bau lambung. Bau lambung. Apa kabar Agnes? Baik, alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Puasa-puasa kabarnya? masih ngedance? Masih. Masih ngedance? Masih dong. Klub masih dibuka? Ih, buka dong. Wow. Kalau nggak buka mau cari cuan dari mana? Oh, klub mana sih yang buka puasa-puasa? Ada klub house, aplikasi dong. Terus sehari itu berapa kali perform? Maksudnya satu malam itu berapa kali showtime? 4 kali. 4 kali? Iya. Satu kali showtime-nya? 30 menit. 30 menit? Iya. 4 kali 30 berapa ya? 120 120 menit. Terus kalau masalah perform gitu 4 kali perform ya, jedanya tiap perform itu berapa menit? Istirahat? 1 jam, 2 jam. 1,5 jam lah. Kalau show itu kamu sendirian atau ada grupnya gitu? Grup dong. Oh grup ya? Grup. Kalau sendirian nggak di klub ya? Iya, kalau sendirian kita. Kalau sendirian di apa? Kalau sendirian di ini ya? Iya. Private ya? Pernah private? Ayo, Gimana udah ya? lu jujur aja di sini mah kagak usah dibut-butin. Ya pernah dong, masa nggak pernah? Pernah private. Iya kan ada pacar. Ada pacar. Kok pacar yang ngundang show? Klien maksudnya? Banyak. Oh, terus acaranya apa biasanya? Acara-acara kalau private gitu? Kalau private gitu ya mereka paling kayak pengen seru-seruan aja. Oh, seru-seruan. Terus masa lajang, lepas lajang gitu-gitu Iya, ya? Ngundang seksi dancer. Sampai ada yang bandel nggak? Pegang-pegang apa segala macam? Ada. Terus kamu gimana? Respon kamu? Ya nggak diladenin juga sih. Oh, kirain Bang, sawer dulu baru pegang. Tapi kalau sawerannya kenceng boleh lah. Oh, kalau saweran kenceng boleh lah. Boleh lah. Dikit-dikit boleh. Lanjut part 2. Oh, konten banget lu, lanjut part 2. Sawernya nggak begini lagi ya? Ya nggak begini lagi sawernya. Enggak, dikalung dong. Oh, dikalungin. Oh, terus dipakai doain nggak? Om JJ gitu. Kalung bunga. Terus kamu kalau jadi dancernya udah berapa lama? Dari tahun berapa sampai sekarang, apa masih atau udah gimana nih? Apa udah vakum? Sampai sekarang masih dari 2017 pertengahan. Dari 2017 berarti udah berapa tahun tuh ya? Hampir 7. Hampir 7 tahun ya, hampir 7 tahun ya. Terus sampai sekarang ada latihan khusus sebelum show? Ada. Kalau mau ada Perform? event gitu, perform khusus gitu, ya dipilih ada koreografer. Ada koreografernya. Iya. Oh,
Kostumnya juga latihan. beda. Kostumnya juga beda, spesial ya. Spesial. Terus untuk honor, nih mau nanya honor nih, penasaran kan lo? Mau booking lo abis ini dulu ya. Booking. Berapa sih honornya, Neng? Kalau di klub aja dulu, yang reguler deh. Yang Per reguler. hari apa? Per bulan atau per minggu? Per bulan aja. Kalau per hari kayaknya gue udah tahu sih sebenarnya. Cuman kayaknya kalau disebutin di sini kurang etis ya. Tapi Iya, kalau iya. per bulan ya, per bulan berapa juta? Per bulan Jutaan nggak? Ada bisa jutaan? sampai 100 paling juta? kecil ya, paling kecilnya 16. 16 juta paling Iya. kecil. Widih. Gaji lu berapa sebulan? Gaji lu berapa? Makasih Mas. Tapi 3M, maka 2M. tapi itu kotor, Oh, itu itu kotor. kotor. Belum kan kita bayar kosan gitu kan ya. Oh, masih bayar kosan? Kirain bayar om-om. Ah! Kirain Banyak sih yang nawarin, iya Jangan banyak kosan, yang mau. Kalau mau om-om mah jangan kosan, apartemen atuh. Iya maksudnya banyak yang mau juga. Kalau kos-kosan paling sama dia nih paling kos-kosan. Kos-kosan sejuta. Cuma aku nggak mau yang begini-begini. Ya kan? Kos-kosan sejuta paling lu ya, beli ya. Aduh. Terus kenapa sih kamu suka dance? Kenapa dancer? Kenapa nggak dunia lain kayak misalkan? Dunia lain serem ya. Enggak, maksudnya kayak ada kan ngelukis juga tentang seni juga kan, atau foto model atau catwalk. Kenapa harus dancer? Gimana dancernya? Dancer. Kenapa harus dancer? Ya kan kalau dancer itu Oh. dancer udah hobi. Oh, udah hobi. Iya, Emang dari dulu kecil. dari kecil aku suka nonton film India kan banyak kayak nari-narinya gitu. Ah. Aku ikutin. Nah, sampai gede tuh kan jadi suka dancer, Mbak. Nah, ada tuh yang nawarin kamu nari lagi. Oh, kamu dari asal mana sih waktu itu? Asal mana sekarang kamu dulu kecilnya? asli Bandung. mana? Bandung. Bandung. Oh. Aku orang Bandung. Orang Bandung. Sunda. Terus ada yang nawarin Nawarin. jadi penari. Iya. Seumuran Kamu kan atau- hobinya. Kamu kan hobinya ini katanya nari-nari gitu kan, nyanyi-nyanyi. Mendingan kamu ikut aku kerja. Temen gitu. atau agensi yang nawarin? Teman. Teman. Karena teman udah masuk gitu. Oh, temen jadi nyari temen juga, dancer juga. Terus setelah itu masuk di audisi dulu nggak sih? Audisi dong. Iya. Berapa lama? Apa aja? Di audisinya apa aja? Coba cerita. Ya. Ceritanya lagi di audisi jadi Jadi dancer, di audisi ya kan? nih Penonton. Dadanya sombong banget, mancung banget dia. Sombong begini. Apa? Udah gini emang udah Oh, gini begini, gimana? Padahal nggak dibusungin udah begini ya, udah maju. Kalau begini susah dong. Oh, udah bisa. Coba di audisi waktu itu gimana? Ingat nggak audisi? Ingat. Ingat banget. Ceritanya kita audisi coba. Audisi nih ditanya nama, coba. KTP disuruh diliatin dong, terus? umurnya berapa, nggak boleh di bawah umur. Oh, nggak boleh di bawah Nggak umur. boleh. Oh, terus Terus KTP harus asli. KTP asli, KTP. Terus disuruh goyang. Enggak. Oh, enggak dulu. Cek body. Oh, cek body. Ya. Cek body. Cek body. Bumper depan. Lu kebayang nggak bikin cek bodinya dia gimana? Coba. Kebayangin nggak lo? Ih jangan dibayangin lagi puasa. Agak. Cek bodinya gimana? Buka gitu. Ya semua. Buka semua. Tapi cuma cek depan belakang udah pakai lagi. Oh, tapi tetap pakai bra sama ini aja. Enggak. Ah, enggak juga. Gua pakai keringet. Kalau buka lowongan buat ngecek body dancer mau? Mau nggak lo kerja? Kan harus jujur ya, jujur aja. Enggak, Iya, emang. karena dulu Kak Jiji juga pernah dulu ngecek body cewek-cewek ngecek. Bukan ngechat dong, kalau di chat ngecek maksudnya. manusia filter. Ngecek body. Aku dulu pernah di salah satu klub di Jakarta ngecek ada 10 orang cewek berdiri nih. 10 orang cewek berdiri. Sebenarnya ya gimana ya? Jadi aku berdua sama temen ya. Set. Coba buka gitu. Jadi temen aku tuh udah yang senior di situ. Aku anak baru seminggu. Gue baru seminggu masuk kerja di situ. Cek body. Disuruh ngecek body dancer baru. Oh, kirain dari cek kampung. body. Enggak lah, gue nggak perlu cek body, gila. Terus gue berdua nih sama si ada almarhum Katara namanya, Katara. Dia udah sering ya nemuin dancer terus berdiri nih. Buka. Set. Oke. Buka. Set. Kayak gak ada nafsunya gitu. Kayak gak ada nafsunya. B aja ya Buka gitu. Set sampai gue celetuk gini. Kak, ntar kalau yang maaf ya ke dalam gimana Kak? Nggak mungkin. Dia bilang nggak mungkin itu. Terus set
Hampir yang terakhir nih, cewek terakhir. Buka, set, bener aja ke dalam. Ih kayak aku dulu, aku juga gitu. Ke dalam. Kok bisa? Sekarang keluar? Sekarang keluar. Diapain? Kok bisa gitu sih? Ntar gue tanya sama dokter Inge. Gue mau tanya sama dokter Inge ya. Gue mau tanya sama dokter Inge. Kenapa bisa dari melesek ke dalam sampai keluar? Apakah terjadi hal-hal yang diinginkan? Enggak gitu. Gue ketawa ngakak. Ternyata ada wanita berpayudara ke dalam. Ternyata Banyak kali. Banyak ya? Banyak. Oh, duduk lagi. Tepuk tangan buat Agnes lagi dong. Terus kamu pernah ngalamin cedera nggak sih? Kayak nyeri atau di panggung stage jatuh, licin, atau kan heelsnya kan pasti kan tinggi-tinggi tuh. 17 cm. 17 cm kan? 17 cm loh, gila loh. Itu ngedance pakai heels 17 cm. Pernah cedera nggak sih? Atau paling parah apa tuh? Paling parah? Selama ini belum pernah. Belum? Tapi kalau lagi jalan terus kepleset, bukan kepleset sih ya, aku lagi jalan turun tangga gitu, terus salah nginjek. Jadi kayak langsung jatuhnya tuh blek aja Blok. duduk. Oh, lu ngeliatin mantan kali lu. Enggak ngeliat. Apa ngeliat koko begini pakai Iya benar. Kok tahu sih? Ngeliatin koko pakai merah-merahan begini ya kan? Jadi dia udah ngeliat gubrak aja. Iya, jadi lihat koko baru datang. Kok ganteng ya gitu. Kok ganteng ya. Ih, pernah cinlok nggak sih sama tamu? Jujur. Pernah, iya. Terus. Pernah. Sampai jadian. Enggak, karena kan kehalang sama salah satu teong yang lewat. Gitu. Lu tau teong nggak? Teong itu mohon maaf kotoran manusia itu kalau bahasa gaulnya sebenarnya tapi di plesetnya jadi teong kalau dia bilang gitu. Teong yang lewat. Iya, teong lewat di sungai. Oh, pernah punya pacar? Apa punya suami dulu? Sempat punya suami. Oh, kamu sempat punya suami? Sempat. Terus sekarang udah nggak? Udah enggak lah, ngapain? Waduh. Kok gitu? Ya nggak ada duitnya. Nggak Nggak ada kerja, Nggak pengangguran juga. Selatan! Suaminya mau kondo. Aduh, yang kerja kamu. Iya, Jadi aku penari kerja. malam. Tuh, kalau dancer begitu rata-rata ya. Iya. Kalau dia udah bisa menghasilkan duit, udah kerja, mau dapat suami kayak gimana pun ya udah dia yang kerja banting tulang Iya. kan. Terus gimana? Aku ngidupin dia lama. Ngidupin dia lama. Ada 2 tahun lah. Di Jakarta. Di Jakarta 2 tahun. Semua- Kamu yang yang biayain? bayar kosan, makannya dia, rokoknya dia mau main kemana, mau minum di mana, ya kayak gitulah mau. Apaan lu mau jalan-jalan dihidupin sama kemana dia? gitu. Hah? Kalau lu mau Aku yang dihidupin sama dia, bayar. lu mau dihidupin sama dia, lu mati dulu baru dihidupin. Ya, biar rasanya beda tuh. Terus kamu kan tadi kan ada yang sering godain, bahkan ada yang cakep tapi cinlok tapi nggak sampai ya kan, nggak sampai jadian atau gimana karena terhalang pernah punya posisi ada suami gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang ini lagi posisi lajang dong single ada tamu yang sampai Ada. jadian sama kamu jadi pacar atau Ada sekarang pacar kamu sekarang 3. banyak amat 3 ngatur waktunya gimana Neng? Ya kan mereka nggak, kalau aku kan nggak laku sama abang-abang. Oh kamu nggak laku sama abang-abang? Iya, jadi kalau Bang, misalkan laku nggak lu bang? Dia laku nggak sama lu? Dia nggak laku sama abang-abang, lu nggak doyan sama dia? Suruh diri. Berdiri mulu dia lagi pegang laptop dong lihat. abang-abang tuh nggak suka sama aku, nggak tahu deh. Kayaknya tipenya yang kayak Barbie banget gitu Oh ya. kalau abang-abang sukanya mungkin yang putih banget Iya, gitu kali ya. kayak bihun gitu. Kayak bihun. Putih tinggi langsing kurus kecil gitu. Nah kalau kamu emang biasanya? Aku biasanya sama orang Cocok? luar sih. Oh cocok, bukan? Koko, ya bule, Oh bule. gitu. Koh? Opa. Koko bule udah ada semua deh. Koko bule sama opa-opa juga. Opa Korea. Oh pernah? Iya. Pernah pacaran sama Tanggal Korea? 29 mau datang. Is, luar biasa. Semua ada di klub tuh ya. Iya. Dapatnya di klub tuh ya. Iya. Jadi bule mana? Bule Kanada. Bule Kanada. Aduh, itu 21 cm tuh. Iya sih gedeng. Ini kalah ini. Gua bilang sama gua aja kalah nih pisang. Gimana bule Kanada gitu kan. Terus bule Kanada, terus kokonya koko mana? Dari mana? Cindo. Apa namanya?
Cindo apa? Hongkong. Hongkong. Oh, tukang judi dong. Iya, Tukang judi ya? iya. Iya, tukang judi Dia di Macau. blacklist di Indonesia. Oh, di blacklist. Iya, Terus dia karena bisnisnya judi Tidak online. Blackpink ya. Jadi kalau ketemu tuh harus aku ke luar negeri. Oh, ketemunya kamu Ketemuannya di luar negeri, Iya. Singapura. Oh, Singapura, dari blacklist di Thailand Blackpink. Di Singapura, Taiwan gitu. Wah, luar biasa. Terus satu lagi, tadi Korea ke sini. Iya, dia sering kesini ke Korea. Terus kamu mau ke sini nih kan kita mau buka puasa bersama nih. Iya. Terus kemarin juga kamu juga aku lihat di status story kamu tuh di Instagram, di Facebook, kamu lagi sama teman-teman kamu yang mau nikah. Teman-teman kamu mau nikah Iya, ya? Terus kamu mau konsultasi segala Aku mau macam. nanya gitu. Mau nanya-nanya. Nah, kebetulan nih di sini tuh ada dokter dari Perempuan Sadar Vagina. Aku panggilin ya. Iya, Kamu duduk sini cantik. Kamu duduk sini. Ya. Panggilin. Duduk di sini ya. Stan? Iya, duduk situ sayang. Assalamualaikum. Gimana gimana? Bu dokter. Hai Bu. Bu dokter cantik ya batiknya hari ini ya. Ih. Shh, ngejilat biar dapet THR. aduh match banget ya coklat-coklat. Bu dokter, ini temen aku dia profesional dancer dan juga dia lagi mau bikin single, dia jadi mau penyanyi juga nih, mau jadi penyanyi. Dan dia kesini datang, kita mau buka bersama nanti. Sekaligus dia nungguin temennya yang mau kesini nanti konsul juga. Ya siapa tahu nanti sempet ya datang ya, ketemu Bu dokter. Tapi dia mau nanya juga nih. Sekalian mau Sekalian mau tanya-tanya juga. tanya-tanya nih. Soalnya ada temen aku kan mau nikah nih gitu kan. Jadi dia harus check up kesehatan seksualnya gitu. Itu emang harus banget gitu. Karena dia mau nikah kan, apa yang memang harus banget atau Cek kesehatan. Iya, cek kesehatan. Cek kesehatan seksual. Nah, Sebetulnya harus banget. Sebetulnya. oh harus ya Bu dokter. Tapi kan untuk di Indonesia kesehatan seksual ini dicek kayaknya emang penting. Orang kalau mau menikah sibuknya wajah. Gimana caranya biar glowing? Biar glowing, glow up lah ya. Luluran ya. Rambutnya. Biar kamu, Iya. Tapi untuk kesehatan seksualnya dia nggak cek. Harusnya dicek. Oh gitu. Kenapa? Dipastikan kesehatan seksual perempuan vagina sehat. Sehat itu nggak infeksi. Oke. Dari luarnya nggak infeksi. Terus di dalam juga dicek juga apakah nanti ini rahimnya kalau hamil ini bisa untuk tempat hidup bayi. Apakah sel telurnya bagus. Begitu pula dengan spermanya. Begitu pula dengan penisnya. Dilihat penisnya ini apakah ada penyakit Oh infeksinya. iya, jangan sampai kayak aku ya. Ah, kamu kenapa memang? Oh, pernah menikah tanpa cek. Tanpa cek aku. Oh, kamu pernah menikah tanpa Tapi cek. kalau aku kan sering kayak spekulo gitu kan ya. Apa itu? Spekulo ya pembersihan gitu lah. Pembersihan. Ya dilihat apakah ada apa namanya, apakah ada keganasan Iya. di serviknya dilihat. Apakah ada miom Tapi- apa segala macam? Apakah ada infeksi, apakah ada infeksi di kanker apa di serviknya, apa ada keganasan. Ketahuan gitu. Oh, Tapi kalau cowoknya nggak pernah dicek gitu. oh Nah, jadi ini bahaya nih, jangan Bahaya. sampai nanti penis ini sakit, infeksi, saat melakukan hubungan seksual nularin dong. Iya. Makanya penting untuk perempuan, laki-laki yang mau menikah, sebelum menikah cek dulu kesehatan seksualnya. sama-sama cek ya. Harusnya wajib, tapi di Indonesia ini kayaknya Belum Hanya- diwajibkan ya. Masih belum ada kesadaran ya Bu dokter. belum ya? sadar vagina soalnya. Wede. Belum sadar vagina. Makanya di sini makanya di sini harus ada Bu Terus dokter aku mau nih. nanya nih, tes apa aja yang biasanya harus dilakukan gitu sebelum menikah? Yang pasti ya untuk kesehatan Iya, kesehatan untuk seksualnya kesehatan dipastikan vaginanya ini sehat. Vagina ini dikatakan sehat itu kalau satu baunya khas. Seperti apa bau vagina? Bau kerang. Bau kerang. Bau Pasar kerang. Pasar ikan. Gimana? Bau vagina yang khas itu bau apa? Ini Kak Agnes. Nggak ada bau sih. Oh, ada. Ya, jadi vagina yang sehat adalah vagina perempuan yang baunya seperti boleh sebut merek nggak? Apa itu? Baunya seperti minuman. Nah, Oh, tahu kan bau- yang buat bau usus itu minuman loh. Yang untuk Usus. minuman usus itu. Karena Oh, kayak gimana? Oh,
Nggak apa-apa ntar si duta yang titit gitu. Biarin repot duta. Iya, Iya. karena vagina Bau yang sehat, begitu. karena vagina yang sehat kan isi-nya jumlahnya 95%. Oh. Jadi baunya seperti itu, nggak bau busuk ya. Iya enggak. Terus nggak gatel, nggak nyeri Heeh. saat. Nah, tapi kan kalau belum menikah kan nggak mungkin ya melakukan hubungan seksual. Maksudnya nggak nyeri saat melakukan hubungan seksual. Nah, itu berarti sehat. Kalau misalnya di vagina itu ada keputihan, bau, gatel, nah itu berarti sudah tanda bahwa di situ ada infeksi. Jadi Iya. infeksi apa aja, tes apa aja, tes apakah ada infeksi di vagina. Entah itu infeksi karena bakteri normal yang jumlah kuman jahatnya meningkat, atau infeksi penyakit menular seksual, atau ada AIDS di situ, atau ada keganasan di kanker di leher rahim, tesnya seperti itu. Tapi ada kemungkinan itu sebelum sama cowok ini nih misalkan ya, kita udah melakukan sama yang lain misalkan gitu. Terus pas sama cowok sama yang ini, sama yang pertama ini nggak ada apa-apa gitu. Tapi sama yang cowok ini ternyata Ada keluhan. Dan iya ada keluhan ada gejala. kayak spermanya bau gitu. Si cowok ini. Kalau misalnya dengan cowok ini nih, misalnya si perempuannya ini nggak ada A. masalah. Mm-mm. Ya, ini dia. Ini teman-teman harus tahu. Tidak selamanya penyakit menular seksual itu bisa langsung kita lihat deteksinya. Ada penyakit menular seksual yang kita terkena tapi nggak terdeteksi. Masa inkubasinya ya, Mbak. dokter ya? Tapi dia bisa sembuh sendiri masuk ke fase 2. Oh Kayak gitu. sipilis. Oh. Oh sipilis. Sipilis itu kayak Nanah, gimana nanah, gambarannya nanah. gitu? Kalau bedakan dengan gonore. Kalau gonore kan kencing nanah. Kalau sipilis? Kalau sipilis ini yang dibilang raja singa itu sipilis. Jadi tahap pertama tuh sipilis biasanya tuh dia sembuh sendiri. Ciri-cirinya tahap pertama itu ada kayak jerawat di penis satu atau di vagina satu, itu sembuh sendiri. Oh gitu. Oh, gitu. Tapi sebetulnya itu kumannya lagi masuk itu. Lagi masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung. Lagi nyari ini ya, Ya. Bu Dokter ya. Jadi nyari- memang bahayanya sipilis seperti itu. Jadi jangan terus merasa, misalnya ini kok sakit ya, berarti saya dapat dari si cowok ini. Oh belum tentu. Oh belum tentu ya. Belum tentu. Oh. Bisa juga dari yang Sebelumnya. satunya. Makanya kalau mau tes bener ya kita bener-bener ambil cairan vagina, dites bener. Apakah ini bakteri, apakah virus. Nah, jadi memang kalau benar-benar kita kepengen tahu, tapi kita mau tes itu harus ada indikasi. Kalau memang vagina kita ada keputihan, bau, terus gatal. becek, gatal. Kalau nggak ada indikasi ya Nggak usah, nggak perlu ya Bu Dokter. Nah kalau untuk seberapa jauh sebelum pernikahan sih pemeriksaan kesehatannya itu Bu Dokter? Waktunya sebelum sebulan sebelum pernikahan atau? sebaiknya kira-kira sebelum menikah tuh 3 bulan sudah tes. Kenapa? Jadi seandainya ditemukan kelainan bisa diterapi. Oh iya bisa terapi. Dan Oh, iya, nggak, iya. dan ternyata misalkan nih kita sama-sama tes, padahal 3 bulan lagi menikah, terus tiba-tiba ada kelainan nih ke si pasangan kita nih, itu kan bisa juga mempengaruhi niat kita untuk menikah, bener nggak sih Bu Dokter? Jadi kayak Bener. Ragu-ragu ya. ragu-ragu, aduh, ntar kalau gue terusin nikah, undangan udah disebar, segala macem, gedung udah di DP, tapi kalau gue nikah sama dia hancur dong hidup gue kayak gitu. Iya. Ya itu ya monggo dibicarakan berdua. Tapi yang penting bagaimana caranya, kenapa harus 3 bulan sebelumnya saat terjadi kelainan bisa segera diterapi. Oh gitu. Saya rasa ya masalah nanti apakah ada kecenderungan nanti dia begitu lagi berhubungan seksual dengan Nah, takutnya. itu bisa dibicarakan. Kalau misalnya penyakitnya itu seperti kayak gonore, kayak nyeger ayam, itu kan istilahnya nggak begitu bahaya. Ya bahaya juga sih, tapi Bahaya kan juga. Lama-kelamaan Tapi bahaya bisa ya. disembuhkan. ya, yang penting komitmen ya boleh lah. Yang harus dipikirkan lagi itu kalau misalnya terdeteksi yang ada di situ tuh kanker serviks atau AIDS, nah itu dibicarakan lagi. Iya, karena kanker serviks Harus itu, dipikir lagi dong gitu. Ya, Iya, makanya kalian itu berdua tadi. membicarakan. Iya makanya kalau misalkan Ya, di kita antara realistis keduanya kan aja. realistis ya. Berkata jadi gagal nikah atau segala macam kan. Ya, kalau karena diterusin panjang juga. ini, prosesnya panjang. Kalau AIDS itu berarti panjang prosesnya. Kalau kanker serviks juga panjang prosesnya. Pasti itu akan berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga, karena rumah tangga kan nggak bisa dipungkiri Iya. hubungan seksual itu juga merupakan fondasi toh. Betul. Gitu. Jadi yang momok itu ya kanker serviks sama HIV AIDS. Ya semoga
semua yang mau menikah nih, teman-teman yang mau menikah diwajibkan untuk cek dulu. Nah kalau ada apa-apa dirembukin, tapi kalau nggak ada apa-apa lanjut. Tapi cuma buat kesehatan doang dok. Ada lagi nggak tes-tes yang lain? Misalkan nih kita mau nikah cuma cek kesehatan doang. Kan kalau jasmani ya ada yang oke siap, tapi kan rohani atau psikisnya, psikologinya juga kan ada yang Jadi tes kesehatan seksual itu perlu tes fisik aja atau sama tes emosionalnya Bukan juga? itu. emosional. Oke. Oh, iya. Gini, kita jawab pelan-pelan ya Kak Agnes, ya Kak J. Soalnya kalau nggak pelan-pelan ya Kak Agnes, Kan Kak saya J mau ini nikah nih bentar lagi di dok. super kepo orangnya. Iya, saya mau nikah nih bentar Tepuk lagi. tangan dong, mau nikah nih. Kan kalau kamu kan udah pernah nih, kamu udah Ya. pernah nikah. Aku mau nikah nih. Ya, makanya ini kita mau ngomong pelan-pelan nih, karena memang Kak Agnes, kita di Kedai Pinter ini kalau bagi ilmu tuh harus lengkap, karena ini Kedai Pinter ini Selalu ada ilmu di Kedai Pintar, Pintar. inusi teredukasi. Baik, kita sekarang ngomong dulu nih. Di Indonesia, alhamdulillah, ini BKKBN, ini sekarang bukan sekarang, ini lagi giat-giatnya untuk pasangan-pasangan yang mau menikah harus cek kesehatan. Ini sekarang lagi digulirkan, lagi di sonding-sonding ya, semoga apa namanya ini semua bisa terrealisasi. Betul. Untuk mengajak pasangan yang mau menikah, cek kesehatan fisik nggak gampang. Iya. Oh enggak. Kan nggak gampang lah ya, buktinya asal suka langsung main. Suka langsung, udah nggak mikir. Lo ketawa dia. Udah nggak mikir ini sehat apa enggak, Oh iya, vaginanya sehat apa Bucin enggak. ya, Bu Dokter ya, Bucin, udah nggak bucin. mikir. Nah, memang kekurangannya adalah banyak pasangan-pasangan di Indonesia saat mau menikah itu tidak memeriksakan kesehatan psikologisnya. Oh. Karena oke, mungkin vaginanya sehat, nggak sakit, penisnya sehat, nggak sakit, tapi Oke. orientasi seksual pasangannya ini kan kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu orientasi seksual, Kak J. Jangan Orientasi seksual berarti kesukaan si pasangan. Heeh. Ya pasti kan suka sama kita dong Bu Dokter. Belum tentu. belum tentu kan misalnya nih Kak J sama pacar Kak J nih ya kan. Oke, Kak J emang suka sama dia, orientasi seksualnya ke perempuan. Tapi kan bisa jadi kalau ada pencetus suka juga sama laki-laki. Nah, maksudnya itu kan juga harus dites. Maksudnya dari awal itu kan pasangan ini harus tahu, oh ya pasangannya ini akan Normal kah, belok kah gitu, ada indikasi ke belok. Kanan kiri kah gitu ya? Kanan kiri oke ya gitu. karena itu nanti akan berpengaruh. Ada nggak sih Bu Dokter itu tesnya? Loh, tesnya yuk ada lah. Itu pakai alat apa Bu Dokter? Nah, jadi kalau pengen tes-tes kayak gitu bisa ke dokter jiwa atau ke psikolog. Oh, skill. Nah, itu kita ada chartnya namanya MMPI namanya. MMPI. Oh, jadi ada yang itunya. Itu diisi nanti, itu Diisi. soalnya banyak itu. Oh. Itu diisi, itu kira-kira orang ini nih kecenderungannya kemana tuh bisa kelihatan. Bukan pakai kayak alat lie detector gitu ya, Oh, Bu enggak, Dokter? Bukan. enggak, Misalkan enggak. kamu suka laki apa enggak? Misalkan aku nih, aku pakai lie detector gitu kan ditanya, kamu suka laki apa enggak? Enggak, padahal dulu itu kenceng. Padahal kenceng di situnya. Emang suka apa? Hah? Suka Ya, siapa? suka cewek lah, Bu Dokter. Suka cewek nggak sih? Suka dong. Enggak lu gitu-gituin enggak boleh. Enggak, ininya kotor. Nah, jadi harapan kita ke depan setelah orang-orang ini calon pengantin ini sadar sebelum menikah harus cek kesehatan kelaminnya secara fisik. Insya Allah semoga ke depan sadar bahwa cek emosionalnya. Cek Tapi emosional. gini dok, kalau sadarnya terlambat gimana? Sadar itu laki-laki kanan kiri, kita baru sadar nih gitu. Nah, Hah? Gimana tuh? Maksudnya kamu sadar bahwa ternyata pasangan kamu itu belok gitu kanan kiri. Kamu baru sadarnya sekarang. Nggak belok Aduh, satu kemana aja sih? Nggak bisa ngebedain antara yang belok dan yang bener. Hah? Kemana Iya, aja? jadi kanan kiri gitu oke. Oh. Nah, lurusnya itu kalau ini doang. Oh gitu. Ada something-nya gitu. Ada pengalaman. Ada lah, makanya diomongin. Hah? Ini aku jujur ya, Bu Dokter, aku ngeliat Agnes ketawa, tapi di sininya tuh kayak luka, Ya. kelihatan. Tuh. Bukan luka sih, lebih ketakut ya. Takut. Kenapa? Pernah punya pengalaman apa? Agnes? Pengalaman apa Tentang ya? pasangan kamu dulu itu. Iya. Kenapa?
berbagi sedikit. Ya, Kita nggak oke, perlu, berbagi. kita tidak perlu menyebut nama, kita tidak untuk menjelekan atau gimana. Tapi Ya. kan ini ungkapan perasaannya Agnes yang dulu pernah Dirasakan ya. dirasakan. Gimana sih? Ya kayak waktu awal-awal masih oke lah ya. Karena belum Awal-awal tahu. pernikahan. Iya, karena belum tahu. Dari pacaran juga belum tahu. Dari pacaran juga belum tahu. Taunya cuma pas dia kerja di luar kota lah, ada di something ya di luar kota. Something Ya. namanya nggak mungkin aku sebutin juga. Terus ada fotonya juga gitu dia Foto apa mesra? mesra sama nenek-nenek gitulah ya. Oh, foto mesra sama wanita lebih tua. Itu kan Boleh cewek. boleh frontal nggak sih Ya ya? nggak apa-apa, wanita lebih tua nggak apa-apa. Maksudnya Wanita nenek-nenek. bukan lebih tua lagi. Nenek-nenek. Banget. Oh, terus Lagi ya mungkin ciuman. ciumannya langsung ini gitu. Oh, di foto. Terus? Dari situ aku udahlah nggak mikirin itulah ya karena cinta mungkin ya bucin ya. Udah cinta ya udah nikah tuh kan. Nikah udah nikah siri ya, nikah. Udah nikah sempat cerai, terus deket lagi. Pas deket lagi itu ternyata dia itu sama si temennya yang udah lama banget. Malah temennya juga kenal deket sama aku juga. Oke. Tunggu, temennya cewek apa cowok? Cowok. Cowok juga temennya. Tidur tuh bertiga kan ya kita. Tidur bertiga? Iya bertiga. Karena nggak ada apa-apa. Karena aku juga udah cerai juga kan bertiga. Tidur bertiga. Tengah malam ya ke gap lah gitu. ML? Iya. Mereka ML? Di depan mata kamu? Iya. Karena aku kebangun itu karena apa? Ada yang gesek-gesek di ini di Oh, mau punggung. ngajak bertiga kali. Jadi neng ikutan neng. Gak tau aja, lu gak bangun-bangun makanya berduaan aja tuh orang. Kalau gitu beda cerita. Oh, gitu Harusnya kan aku kan Harusnya kalau ngodong tidur ya, lu gak apa-apa Trisam ya. Puasa minum aja. Puasa. jadi aku biasa kalau tidur itu lampu Gelap. tilar Gelap. itu tuh dinyalain, Oh, terus dinyalain. tapi lampu yang biasa itu digelapin. Tapi pas waktu itu tengah malam itu yang terjadi aku ngegap itu semua lampu itu mati. Semua? Oh, belum bayar token Sam- kali lu. Enggak, sampai lampu depan pun dia matiin. Oh, lampu depan juga dimatiin. Lampu depan rumah. Jadi depan nggak rumah. kelihatan sama sekali. Jadi pas aku melek ya ada suara itu gitu nah, ya. ada suara gitu. Terus gesek-gesek ke sini ini apaan ya? Ini apaan ya? Gitu. Jadi aku bertanya-tanya dong. Aku gap lah tuh. Dari situ aku nyalain lampu. Kamu nyalain lampunya? Enggak. Terus posisinya mereka lagi ngapain ya? Enggak, jadi pas udah dinyalain lampunya tuh mereka, jadi sebelum dinyalain lampu nih, mereka tuh udah kotrek-kotrek namanya gesper ya, namanya seat belt. Itu kan, Seat belt, oh, net mobil. ya gesper lah ya, gesper tuh, Belt. seat belt itu kayak kalau seat belt cowok kan besinya ini ya, kalau cowok kotrek. kesek Oh itu rasanya. buru-buru banget kayaknya. Buru-buru. Nah besoknya aku cek dong, karena di bawah tuh kayak ada apa ya, samping gitulah. Kalau bahasa Sunda samping apa itu ya? Sperma. Sarung. Sarung. Iya. Sarung. Ada sarung tuh yang biasa aku bikin lap kan. Disimpan lah tuh, aku ambil kan di bawah kasur karena mereka udah aku usir tuh. Di situ pastinya udah berantem itu aku udah berantem karena udah kegap kan berantem. Aku ambil ternyata bau ituan. Spermatologi. Nggak tahu sperma, nggak tahu air kencing ya. Oh, ya Allah. Bu Mungkin dokter udah tuh. keluar gitu. Ini Cuma yang pengalaman- satunya belum. Pengalaman dari Agnes. Dia Keburu kegap. dia sampai nggak menyadari bahwa pasangannya dia itu bisa juga belok kanan belok kiri itu gimana tuh dokter? Iya. Tapi sekarang udah nikah lagi sama cewek. Udah punya anak pula. Oh. Ya, tapi kan kita nggak tahu kualitas rumah tangganya seperti apa. Iya, sih. mungkin sih. Jadi kalau misalnya memang kalau tes itu nggak dilakukan di awal saat akhirnya menikah, pasti dalam pernikahan itu ada masalah. Pasti ada pasti ada permasalahan. masalah. Masalahnya dari mantan istri sih. Dari aku. Nggak, kita kan nggak mau toh Nggak sih, apa rumah tangga kita. Dan jadi daripada daripada ada masalah lebih baik tidak sama sekali. Iya. Jadi begitu ya kira-kira. Jadi jangan sampai kita dibutakan oleh cinta ya. Iya, benar. Sekarang benar mendingan buta sama duit deh. Daripada buta cinta ya. Jadi kita realistis.
Daripada kita menikah tapi Ya emang akhirnya cewek realistis butuh Loh, kita uang. realistis daripada menikah terus ternyata pasangan kita sakit secara fisik, kita ketularan. Atau menikah ternyata secara psikologis dia sakit, akhirnya membuat kehidupan kita ini rusak, menderita secara psikologis, dan lebih baik kan nggak usah. Iya. Berarti Kita realistis kalau di kedai pinter kan. Terus KDRT Betul, juga betul. sih itu cowok. Nah, KDRT juga. KDRT juga. Aku pernah sampai dicekik, ada fotonya di kakak aku tapi ya. Oh, kamu sempat fotonya. visum? Enggak aku visum karena aku itu posisi lagi hamil 7 bulan. Oh, lagi hamil 7 bulan kamu Aku kena dicekik KDRT? sampai di sini tuh warnanya bukan biru lagi, ungu ke hitam-hitaman. Karena dicekik. Iya, sampai nggak bisa napas. Kalau nggak dipisahin itu udah ya mungkin udah mati kali aku gitu. Oke, berarti jelas ya. Penting ya pemeriksaan di awal. Emosional. Berarti tentang nggak cuman pemeriksaan dari sisi kesehatan fisik, juga kesehatan Emosionalnya iya. dan psikologis. Terus ya aku mau nanya nih dokter, manfaat lainnya selain untuk mengetahui kesehatan fisik gitu, fisik pasangan. Manfaatnya kita manfaatnya adalah kita untuk mengetes sejauh mana kejujuran dia sama kita. Jujur apa enggak gitu. Iya. Oh kalau dia sih banyak bohongnya. Aduh, udah banyak bohongnya, mau kondo gimana sih? Aduh, belok kanan belok kiri deh. Mending sama gue. Ya orang terakhir bareng aku juga dia morotin yang jadi istrinya sekarang duitnya dikasih ke aku. Aduh. Soalnya waktu itu aku lagi hancur tuh keuangan aku. Aduh, dia curhat di sini. Aduh, serem, curhat di sini. Bu dokter serem ini, tamu hari ini curhatin. Aduh, sekarang pilih-pilih cowok, pilih-pilih neng, jangan macem-macem, jangan yang sembarang ya. Enggak, aku sekarang kalau sama pacar jujur aja ya, Kak. Karena kebutuhan, karena aku udah pernah menikah dan juga punya anak, jadi kan butuh untuk seks itu butuh ya. Tapi nggak sering juga. Aku kalau sama pacar selalu pakai pengaman. Buruan nikah. Oh, nikah lu. Jangan sama pacar. Kan ada 3, aku mau pilih dulu, mau seleksi. Oh, ada 3. Kan tadi udah diceritain, aku mau seleksi dulu. Iya Agnes, tapi alangkah baiknya ya sama pacar kamu pilih 1 terus menikah. Jadi halal, bener gak ya? Gitu. Iya. Nah, sebelum menikah kamu cek lagi tuh mereka berdua. Kalian berdua ya tentang emosionalnya juga gitu. Jangan sampai kamu jatuh lagi ke masalah yang dulu karena salah memilih pasangan. Oke? Setuju? Kamu cantik, nanti mau berkarir bagus, insya Allah kamu punya nama besar. Amin, ya, amin. jangan sampai kamu pilih orang yang salah lagi ya. Tepuk tangan buat Agnes dong. Buat Bu Dokter nih, ada nggak sih potensi risiko atau komplikasi yang terkait dengan menjalani pemeriksaan kesehatan seksual? Komplikasinya sih cenderung kecil ya. Biasanya kan kalau misalnya kita tes kesehatan seksual itu kan biasanya kan ke dokter. Ya, itu diapain sih Bu Dokter? Ya kan macam-macam kan. Dikucek-kucek gitu. Kalau misalnya ini enggak kayak disemprot gitu. Oh gitu. Oh, itu cewek, kalau cowok tadi colok-colok lah. Dicolok-colok. Oh, kira lagi ngomongin cewek. Cewek. Selama alat-alat yang dipakai steril, yaitu insya Allah komplikasinya bisa ditekan. Tapi kalau misalnya alat-alat yang digunakan itu ada terkontaminasi dengan bakteri, apalagi dengan virus yang berbahaya, nah itu bisa. Tapi itu kecil. Banyak kan memang kalau ke pemeriksaan ini harus ke dokter memang. Oh iya, alat-alatnya benar-benar steril ya, Bu Dokter ya. Dan dokternya menggunakan prosedur yang tepat. Terus Dok, seberapa sering gitu seseorang harus menjalankan pemeriksaan kesehatan seksual yang setelah menikah ya? Sebenarnya gini Kak Agnes, kita kalau mau ngomong seberapa sering kita harus seberapa sering gitu? Sebetulnya kita itu nggak usah pergi ke center-center itu ke periksa ke dokter. Kita ini sudah tahu, kita ini udah ngerti. Yang punya vagina ini kan kita. Iya. Kalau vagina kita ini ngerasa baunya udah beda, gatal. Terus ada keputihan gitu ya? Ada cairan dari vagina keluar yang konsistensinya kayak nasi, agak kental kayak ingus. Iya. Warnanya bisa coklat, bisa hijau, bisa kuning, bisa putih kayak susu. Emang bisa, ada ya kayak gitu? Ada. Oh ada. Nah itu berarti waktunya untuk screening. Seperti hanya wajah lah.
Wajah nih kan kalau misalnya ada jerawat, ada Jerawat, flek, flek hitam, langsung ke dokter. langsung ke Nah dokter. seperti itu, cuman bedanya kalau wajah kan kelihatan. Kalau vagina kan nggak kelihatan. Nah jadi banyak perempuan itu nyepelein. Nah, jadi seberapa Tapi aku boleh ada tambahan nggak? gimana? Kalau cewek kan kalau misalnya mau menstruasi biasanya suka ada keputihan duluan tuh. Oh, Itu wajar apa enggak? Jadi perempuan dalam hidupnya itu memang ada siklus vaginanya itu mengeluarkan cairan. Itu 3 hari sebelum mens dan 3 Iya. hari sesudah menstruasi. Biasanya iya. Dengan ciri-ciri nggak bau, ya bau. Maksudnya Enggak bau. Maksudnya baunya ya seperti bau gitu. Iya. Terus nggak disertai gatel, cairannya itu encer dan nggak banyak tuh kira-kira ya setengah sendok teh lah. Jadi diukur nanti kira-kira setengah sendok teh nggak ya, ambil sendok teh Ramanya gitu, kerok. Jadi wajar selama begitu. Oh itu wajar ya Bu Dokter ya. Nah kalau bagaimana pemeriksaan kesehatan seksual dapat membantu pasangan memiliki kehidupan seks yang sehat dan memuaskan setelah menikah? Gimana nih? Sekarang saya mau nanya Ceknya. ini, saya mau nanya nih. Kalau misalnya organ seksualnya ini, organ vaginanya ini nggak sehat. Kalau nggak sehat kan bau, Iya. becek, terus ada apa namanya gatel. Ini kira-kira kalau becek nih melakukan hubungan seksual dengan pasangan, ini pede nggak ya? Oh bukannya enak ada pelumasnya Bu Dokter? Enggak ya? Enggak, Ya kan nggak perlu. Jadi kalau aku gini, kalau lagi melakukan tuh yang asalnya kering tahu-tahu becek itu gimana tuh? Oh beda. Oh kalau lu tuh udah benar. Dirangsang soalnya say pakai foreplay ya kan? Lu cium-ciuman dulu dong. Ya iya dong. Iya, makanya itu Iya udah kan? beda. Kan harus dari Pelumas- atas kepala dulu. Itu pelumas alami ya Bu Dokter ya kalau Nah, itu. iya. Jadi, Oh. jadi Oh itu wajar gitu ya? wajar. Jadi memang itu dibutuhkan, bukan wajar. Oh, itu dibutuhkan. Cantik-cantik geblek. Dia nggak tahu kalau dari cium-cium kok becek itu. Itu udah kuyup. Dia nggak tahu itu apaan. Ini pentingnya apa guyup, dia bilang guyup. kuyup itu di gitu dia. kayak kuah diseruput gitu. Bu Dokter, pentingnya edukasi seksual untuk wanita-wanita ya buktinya dia nggak ngerti kan kayak gitu. Penting makanya harus follow Instagram Perempuan Sadar Vagina. Keren ya. Sekarang jadi intinya kalau vagina kita itu sehat, nggak bau, nggak becek, ya kita sering kontrol, kita bisa ngejaga diri sendiri, ya pastilah pasangan kita Iya. Nyaman ya ya. seneng lah, Seneng nggak ya. bau lah. Kalau bau ya pasangan Iya buktinya kabur. bertahan itu yang 3. Sombong amat 3. Beda-beda ukuran lagi. Iya kan Ya harus kan? dicobain. Bule, cungko, opa Korea, beda-beda ukurannya. Tapi yang paling aku suka yang mana coba? Yang Boleh mana? bisa tebak nggak? Korea. Kenapa tahu? Gua tahu lu sambil sama dia, sambil tidur sama dia, lu ngebayangin sama BTS kan? Enggak dong. Terus Punya dia, punya dia kenapa? punya dia Segini. kecil itu. Kecil ini. Iya ukurannya segitu tapi ya kalau panjangnya ya panjang. Ya Allah panjang. Sampai nyampe ke dinding rahim. Ya astagfirullahaladzim. Maaf ya buat yang masih puasa. Penonton. Woi. Untung udah beduk. Omongannya udah mulai disensor. Ya. Nih Bu boleh, Dokter, boleh. saya mau ini nih, mau bikin kolak pisang nih. Bu Dokter mau? Mau buka puasa bareng kita. Bentar dulu, tapi saya mau tahu dulu pisang ini. Oh pisang kenapa? Pisang ini bagus bikin vagina kita sehat karena bisa membuat vagina kita sifatnya asam. Udah, saya mau balik nih. Oh, Mau buka gitu? puasa soalnya. Oh. Udah puasa Bu bareng Dokter nggak buka kita. puasa di sini? Sama keluarga. Sama keluarga? Iya, Oh, iya, Agnes iya. sini aja ya. Oke, makasih Bu Kita- Dokter. Kita buka puasa bareng sini. Thank you Bu Dokter. Tepuk tangan buat Bu Dokter dong. Iya. Terus. Jangan lupa di like, subscribe, di komen, pokoknya di share. Mau tanya apa tulis komentar. Ini penting banget nih. Udah buka puasa, gue mau ngomong selangkangan. Boleh langsung kalau mau nanyanya ke siapa. Gitu dia belok-belok gitu. Kanan kiri.